Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi dengan Ibu Rati Sirnawati di pelajaran Fisika kelas 11 semester 1. Pada video kali ini, Ibu akan membahas tentang fluida dinamis, di mana di dalam fluida dinamis ini yang akan kita bahas pada subdebit dan persamaan kontinuitas. Fluida dinamis itu apa? Fluida dinamis itu adalah fluida dalam keadaan bergerak atau dinamis. Contohnya adalah pada saat kalian menyiram bunga, air mengalir dari pipa selang atau dari selang. Terlihat di sini yang menjadi fluidanya adalah air. Kemudian cerobong asap dari pabrik. Di sini yang menjadi fluidanya adalah berupa gas. Terlihat bahwa fluida di sini bergerak ditiup oleh angin. Kemudian pada air terjun sudah jelas terlihat di sini fluidanya sedang bergerak atau mengalir. Dan yang terakhir adalah pada lilin yang sudah dimatikan apinya, maka asapnya akan bergerak ke atas. Asap tersebut merupakan fluida dinamis. Itulah sebagian dari contoh-contoh tentang fluida dinamis dalam kehidupan sehari-hari. Fluida dinamis itu sebelum kita membahas lebih dalam harus tahu syaratnya bahwa pada fluida dinamis, fluidanya harus bersifat ideal. Nah, ciri-cirinya seperti apa? Nanti kita akan bahas. Namun kalian perhatikan terlebih dahulu, di sini ada aliran air yang keluar dari keran. Di atas pertama kali aliran airnya itu yang keluar dari keran itu beraturan atau streamline. Di sini yang disebut streamline itu dia lurus, ya. Kemudian pada pergerakan fluida di dalam ember, di sini alirannya sudah tidak lurus lagi, tetapi di sini terjadi turbulen atau tidak beraturan. Yang turbulen itu seperti ini. Nah, sedangkan dalam fluida dinamis itu harus menganggap bahwa fluidanya itu ideal. Namun, fluida yang ideal itu pada kenyataannya tidak ada, hanya model saja. Cirinya seperti apa fluida ideal itu? Yang pertama, harus incompressible atau tidak termampatkan. Artinya, volume atau massa jenisnya tidak berubah ketika ditekan. Yang kedua, alirannya tunak atau steady. Artinya, kecepatan fluida tidak berubah dari waktu ke waktu. Garis arus dalam suatu penampang aliran tampak berlapis-lapis disebut aliran laminer. Yang ketiga, non-viskos atau tidak kental. Artinya, pada fluida ideal tidak akan mengalami gesekan antara lapisan fluida maupun dengan dinding saluran akibat gejala viskositas. Yang keempat, non-turbulen atau alirannya tidak berputar. Artinya, aliran garis arus streamline, lurus ya, sehingga tidak ada elemen fluida yang memiliki kecepatan sudut tertentu. Itulah ciri-ciri fluida yang ideal. Karena fluida ideal bersifat tunak, yaitu kecepatan fluidanya tidak berubah dari waktu ke waktu, maka massa tiap satuan waktu air yang mengalir di semua penampang sama. Nah, di sini ada dua buah penampang, yang satu penampang luasnya lebih besar dari penampang yang kedua. Air mengalir dari penampang satu ke penampang dua karena air itu yang mengalirnya itu fluida yang ideal, maka salah satu cirinya itu adalah bersifat tunak. Karena dia bersifat tunak, maka massa persatuan waktunya itu sama di setiap penampang. Jadi massa 1 per T1 sama dengan massa 2 per T2. Kita tahu massa ini hubungannya dengan massa jenis, di mana massa jenis itu adalah massa per volume. Nah, karena yang ditanyakan massa, massa jenis dikali volume.
Kemudian M2 juga sama, massa jenis dikali volume. Massa jenis karena fluidanya sama, tidak berubah atau hanya satu fluida, maka massa jenisnya pun akan sama. Di sini massa jenisnya bisa dicoret. Diperoleh V1 per T1 sama dengan V2 per T2. V di sini adalah volume, ini waktu. Persamaan ini disebut dengan debit, yaitu volume fluida yang mengalir per satuan waktu. Jadi rumus debit itu adalah Q sama dengan V per T. V-nya di sini adalah volume zat cair, kemudian T-nya adalah waktu. Volume zat cair mempunyai satuan meter kubik, kemudian waktu satuannya sekon, dan Q itu adalah debit, satuannya meter kubik per sekon. Misalkan kalian mengisi air pada ember, dihitung waktunya selama 2 menit 30 detik, air tersebut sudah memenuhi ember sebanyak volumenya 15 liter. Ya, jadi Q/V per T itu artinya kalau dilihat dari hasil kita melakukan percobaan misalkan atau dilakukan pengukuran, ternyata di sini volumenya 15 liter, waktunya adalah 2 menit 30 detik. Jadi dalam waktu 2 menit 30 detik bisa menghasilkan atau mengisi ember sebanyak volumenya 15 liter. Itulah yang disebut dengan debit. Persamaan kontinuitas. Nah, pada persamaan kontinuitas, karena masanya tadi sama, maka rho itu sama dengan rho kali V1 sama dengan rho V2. A1 kali L1. Kenapa A1 kali L1? Volume ini bisa diuraikan dari luas penampang dikali dengan panjangnya. Di sini luas penampangnya A1, kemudian waktu yang diperoleh dari sini ke sini kan bukan waktu, jaraknya yaitu L1. Kemudian di sini juga sama di penampang kedua A2 dikali dengan L2. Waktu yang diperlukan dari penampang 1 ke penampang 2 itu adalah sama. Sehingga A1 kali V1 sama dengan A2 kali V2. Nah, ini persamaan kontinuitas. Tapi di sini apa V-nya? V-nya itu adalah kelajuan aliran fluida. Nah, pada fluida ideal itu debit itu mempunyai di titik manapun dia selalu konstan. Berarti di Q1 akan sama dengan di Q2. Di mana tadi persamaan kontinuitas itu adalah A1 kali V1 sama dengan A2 kali V2. Jadi persamaan Q itu selain dari volume dibagi waktu, persamaan Q juga atau debit juga tiada lain adalah A1 kali V1. Di mana V-nya adalah kelajuan pada aliran fluida. Nah, ya. Nah, kemudian dari persamaan kontinuitas ini A1 kali V1 sama dengan A2 kali V2. Coba kalian lihat penampangnya di sini. Di sini ada 3 buah penampang, A1, A2, A3. A2 mempunyai penampang yang sangat kecil, sedangkan A3 mempunyai luas penampang yang besar. Dari persamaan kontinuitas, kita bisa menurunkan hubungan antara luas penampang dengan kecepatan atau kelajuan fluida. Yaitu ternyata A3 lebih besar daripada A1, lebih besar daripada A2. Itu luas penampangnya. Ternyata kecepatannya yaitu V2, di V2 ini lebih besar atau lebih cepat daripada V1 dan lebih cepat daripada V2. Sehingga kita tahu bahwa dari persamaan kontinuitas ini artinya semakin kecil luas penampang, semakin besar kecepatan alirannya. Hubungan antara luas dengan kecepatan.
Contohnya, kalau kalian ingin menyiram bunga yang jaraknya jauh menggunakan selang, pasti yang kalian lakukan adalah menutup selang. Dengan menutup selang artinya kalian memperkecil luas penampang selang. Maka aliran yang keluarnya adalah semakin jauh dan semakin cepat. Di mana debit yang masuknya itu kan sama, tetap sama. Maka di situ terlihat bahwa semakin kecil luas penampang, semakin besar kecepatan alirannya. Itulah tentang persamaan kontinuitas ya. Persamaannya ingat anak-anakku, A1 kali V1 sama dengan A2 kali V2. Dan ingat juga oleh kalian bahwa debit di setiap tempat itu bernilai sama. Contoh soalnya, Ahmad mengisi ember yang memiliki kapasitas 20 liter dengan air dari sebuah keran. Jika luas penampang keran dengan diameternya 2 cm dan kecepatan aliran air di keran 10 meter per sekon, tentukan debit air, kemudian waktu yang diperlukan untuk mengisi ember. Jangan lupa volumenya itu 20 liter. Harus diubah ke meter kubik. Berarti 20 kali 10 pangkat min 3 meter kubik. Kemudian luas penampangnya. Luas penampang itu 2 cm persegi. Harus diubah ke meter persegi. Berarti 2 kali 10 pangkat min 4 meter persegi. Untuk kecepatan ini sudah satuan SI, yaitu 10 meter per sekon. Yang ditanyakan debit air. Debit itu adalah simbolnya Q. Q sama dengan V per T atau Q sama dengan A kali V. Karena yang di sini adalah yang diketahuinya kecepatannya dan luas penampang. Maka kita gunakan persamaan Q sama dengan A kali V. Dimasukkan angkanya, diperolehlah debit air yang keluar dari keran itu adalah 2 kali 10 pangkat min 3 meter kubik per sekon. Nah, sekarang bagaimana waktu yang diperlukan untuk mengisi ember? Kalau waktu yang diperlukan untuk mengisi ember berarti kita menggunakan persamaan Q-nya itu sama dengan volume per waktu. Volume per waktu. Volumenya ada 20 kali 10 pangkat min 3 meter kubik. Sedangkan Q-nya, debitnya sudah kita tahu tadi dari jawaban yang A, yaitu 2 kali 10 pangkat min 3. Dengan demikian, kalian bisa menghitung waktu yang diperlukan untuk mengisi ember, yaitu 10 sekon. Contoh yang kedua, pipa saluran air bawah tanah memiliki bentuk seperti gambar berikut. Jika luas penampang pipa besar, berarti A1 5 meter persegi. Luas penampang pipa kecil, ini A2, yaitu 2 meter persegi. Dan kecepatan aliran air pada pipa besar adalah 15 meter per sekon. Tentukan kecepatan air saat mengalir pada pipa kecil. Kita gunakan persamaan kontinuitas, yaitu A1 kali V1 sama dengan A2 kali V2. Dimasukkan angkanya sehingga diperoleh V2 itu sama dengan 37,5 meter per sekon. Terlihat dari hasil perhitungan bahwa semakin kecil luas penampangnya, A2 itu hanya 2 meter persegi, maka kecepatannya semakin besar, yaitu di sini terlihat dari hasil perhitungan 37,5 meter per sekon. Sedangkan tadi yang luas penampangnya 5 meter persegi itu hanya memiliki kecepatan 15 meter per sekon. Ya, jadi terbukti bahwa hubungan luas penampang dengan kecepatan itu berbanding terbalik. Semakin kecil luas penampang, maka kecepatannya semakin besar. Ini latihan soalnya yang harus kalian kerjakan dan dikumpulkan nanti pada GC ya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.